Dugaan black campaign terhadap salah satu calon presiden atau capres yang beredar di sebuah situs pertemanan yang cukup populer di Indonesia saat ini sedang marak dibahas oleh media. Gerakan Say No to salah satu capres ini menampilkan komentar-komentar dari masyarakat yang tidak ingin capres tersebut menjadi pemimpin negeri ini di masa mendatang. Meskipun sudah cukup lama beredar di dunia maya, namun Panwaslu Jawa Tengah belum bisa mengatakan apakah gerakan Say No to salah satu capres tersebut masuk ke dalam kategori black campaign, karena diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikannya. Jika nantinya gerakan tersebut benar-benar terbukti sebagai black campaign, Panwaslu juga tidak bisa serta-merta memberikan sanksi kepada pelakunya, karena sanksi hanya bisa dikenakan kepada pelaksana kampanye yang terdiri dari partai politik, calon anggota dewan, event organizer, atau petugas yang ditunjuk oleh partai politik. Jadi kalau regulasinya memang bahwa kampanye black campaign itu bagian dari pelanggaran. Jadi bisa dilakukan juga pelanggaran administratif, bisa juga ada ketentuan pidana ya. Memang di ketentuan normatif itu bahwa yang dikena itu adalah sebagai pelaksana kampanye. Nah, pelaksana kampanye itu kan terdiri dari partai politik, calon anggota dewan, kemudian EO atau petugas yang ditunjuk oleh partai politik. Makanya tadi ketika harus kasuisis, apakah orang itu termasuk dalam ranah wilayah sebagai pelaksana kampanye atau tidak? Meski banyak diperdebatkan di media, Triyono Lukmantoro selaku akademisi sekaligus pengamat media mengungkapkan bahwa dugaan black campaign di dunia maya itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap perolehan suara capres tersebut. Karena selain jumlah anggota pengguna internet di Indonesia relatif kecil, yaitu hanya berkisar 10%, hanya sedikit masyarakat Indonesia yang mudah terpengaruh oleh propaganda melalui media. Menurut saya enggak. Kalau berpengaruh pun sedikit. Di Indonesia, orang terpengaruh oleh iklan atau model propaganda seperti itu. Apapun propaganda, iklan kan juga salah satu bentuk propaganda. Entah itu namanya propaganda positif atau propaganda negatif. Kecil loh. Justru yang paling dominan orang di Indonesia itu memilih satu partai politik atau satu figur tertentu karena pendekatan personal. Saya didatangi caleg, saya lebih memilih dia, katakanlah ketimbang saya sodorir banyak iklan besar-besar di media, tapi saya nggak pernah. Dan dengan pendekatan personal itu orang jadi lebih dekat, lebih tahu, lebih kenal gitu. Kalau lewat media belum tentu. Santi Amborawati, Retno Ayu, Tim Liputan Berita Kampus.